Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat TV Bekasi rahimakumullah, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit atau sekelumit tausiah yang menyangkut mimpi di siang hari, atau dengan kata lain, seseorang yang tidur di siang hari di waktu bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan mani, maka di sini banyak pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Pertanyaan yang pertama itu adalah, apakah hal itu dapat membatalkan saum atau puasanya? Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya mimpi basah di siang hari itu tidaklah membatalkan saumnya. Ini kesepakatan para ulama karena ada alasan-alasan tertentu. Yang pertama itu, Allah tidak menghukum atau Allah tidak mengeluarkan aturan hukum bagi orang-orang yang tengah tertidur. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya ada 3 hal yang tidak tercatat atau tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, manakala seseorang itu tertidur lelap, maka bebas hukuman itu. Yang kedua, orang gila atau orang yang tidak berakal sehingga dia sehat dari akalnya. Dan yang ketiga, anak kecil yang sadar atau anak kecil sehingga ia dewasa atau akad baligh. Nah, hadirin atau pemirsa yang dihormati atau pemirsa yang rahimakumullah, ini jelas bahwa seseorang yang tidur basah di siang hari itu tidak akan membatalkan saumnya, dan tetap dia akan meneruskan saum itu, lalu dia mandi dan membersihkan dirinya. Kemudian berbeda dengan kafarat, karena kafarat ini termasuk hal yang sangat krusial sekali. Seseorang yang tidur di siang hari lalu bersetubuh dengan istrinya, kemudian dia terbangun pada saat bulan puasa itu,
Maka dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, celaka bagiku. Tersentaklah Rasulullah mendengarkan kata pria itu. Ya Rasulullah, aku telah mensetubuhi istriku di siang hari di waktu bulan Ramadan ini. Maka Rasulullah bersabda, sanggupkah kau memberi makan seorang budak? Ya Rasulullah, tidak sanggup. Sanggupkah kau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak sanggup ya Rasulullah. Sanggupkah kau memberi makan 60 orang? Juga tidak sanggup ya Rasulullah. Sejenak itu Rasulullah terdiam. Maka ada seseorang yang memberikan bingkisan sebubuh kurma. Lalu sebubuh kurma itu diberikan oleh Rasulullah kepada sang pria itu. Bawalah kurma ini dan sedekahkanlah kepada orang lain. Maka sang pria itu tersenyum. Hadirin atau pemirsa rahimakumullah, artinya apa? Betapa prinsipnya itu tentang kafarat atau kita membayar kafarat di waktu bulan Ramadan. Karena hal ini menyangkut hukum Allah Subhanahu wa taala, menyangkut prinsip-prinsip apa yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan itu. Maka seyogyanya bagi kita kaum muslimin berhati-hatilah bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan itu harus betul-betul kita laksanakan dengan istiqomah. Kemudian pemirsa rahimakumullah, yang terakhir adalah ada satu pertanyaan yang sangat prinsip bagi kita, yang jelasnya baik kaum ibu, kaula muda, wanita khususnya. Apakah boleh mereka memakai obat ketika haid atau menstruasi? Maka para ulama pun mengatakan boleh-boleh saja. Ini hukumnya mubah. Walaupun di masa Rasulullah SAW itu tidak terjadi. Tapi karena abad ini adalah abad modern, apa saja bisa. Maka tidak sedikit saudari-saudari kita, baik dia mau pergi ke tanah suci Mekah ataupun dia ada kepentingan dia memakai obat untuk menahan menstruasinya atau untuk menahan haidnya. Demikianlah kira-kira pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan tausiah yang amat sederhana ini dapat menjadikan renungan bagi kita dan kita dapat melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.